tadi kan ada satu komunitas yang Bu Meli buat ya berarti ya, Ya, betul. tentang mindful parenting. Itu kegiatannya apa aja ini Bu Meli? Kalau boleh tahu. Ya, jadi di masa sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi ini, saya melihat gini, setiap tempat ya, setiap tempat baik di wihara, baik di gereja, baik di sekolah, baik di pemerintahan ya, selalu punya program misalnya dengan adanya seminar ya. Seminar dimanapun ya, saya perhatikan walaupun pembicaranya itu kelas kakap ya, yang terbaik yang kita hadirkan, bisa memberikan ilmu yang sangat bagus sekali. Tetapi kalau tidak diubah, kalau tidak ditindaklanjuti ya, tidak dipraktekkan ya, menurut research itu hanya bertahan 21 hari. Setelah itu hilang. Ya, orang dimanapun belajar sama gitu. Makanya saya mencoba memfasilitasi bahwa setelah dia mendengarkan ceramah, selama dia sudah mendengarkan seminar gitu ya, jadi saya tarik mereka untuk ayo kita selalu bersama-sama mempraktekkannya. Nah, akhirnya saya bangun satu komunitas supaya kami bisa terus praktekkan gitu. Nah, dan 5 tahun itu saya membangun satu komunitas yang jujur ya, buat banyak orang salah menilai tentang apa yang saya kerjakan. Orang tuh masih berpikir bahwa Bu Meli ini egois. Bu Meli ini hanya mau Bu Meli aja yang memberikan materi di komunitas. Sementara di luar banyak ilmu yang bagus-bagus. Ya, saya terima itu selama 5 tahun Pak Miki. 5 tahun saya terima apapun penilaian orang lain, saya tutup telinga. Karena saya punya niat baik bahwa saya membaca satu buku. Bahwa sebuah karakter, ya sebuah kebiasaan baru bisa menjadi karakter kalau itu dilakukan secara terus-menerus minimum 5 tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun saya bikin komunitas saya itu tidak mendapatkan informasi, maksudnya pembelajaran dari luar, karena saya mau concern supaya 5 dimensi, DNA 5 dimensi itu masuk ke dalam anggota kami. Ya, nah setelah 5 tahun berlalu, saya lepaskan terserah mau masukin dari manapun nggak apa-apa. Karena mereka sudah punya filter, mereka sudah tahu kalau ada apa-apa tidak usah menghakimi, kalau ada masalah tidak usah emosi, karena mereka tahu mereka perlu mendengarkan. Ini yang membuat saya sangat bahagia dengan komunitas saya gitu ya. Sekali lagi komunitas saya tidak bertumbuh seperti komunitas yang lain. Secara kuantiti kami tidak besar, menciut malah iya. Tapi saya senang bahwa yang menciut ini adalah saringan-saringan yang baik. Yang sudah mempraktekkannya, yang sudah merasakan manfaatnya. Dan ini luar biasa sekali Pak Miki. Komunitas saya ada di 17 kota dan saya yang tidak berhasil ya akhirnya mundur saya kecilkan tidak apa-apa. Tapi itu yang luar biasanya itu adalah ketika orang kami dari Pontianak ketemu dengan orang Surabaya. Mereka belum pernah ketemu. Tapi begitu ketemu, langsung merasa bahwa saya satu keluarga. Maknya sama. Ajaran yang diterima itu sama. Ya, belajar untuk mengasihi lebih. Itu yang kami praktekkan dan di komunitas kami yang namanya menata keluarga. Kenapa saya bikin MK, bukan pakai saya tulis EMKA, bukan MK.
Kalau M sama K, orang akan berpikir Meli Kyok. Tidak, saya berpikir segitu jauhnya. Ini adalah gerakan. M itu M. M artinya menata. K, A, K. K itu keluarga. Jadi menata keluarga. Ayo kita tata kembali keluarga kita. Ya, nah di komunitas kami, kalau komunitas sampai ada orang yang pernah ngomong kayak gini, Bu Meli, keluarga MK itu dari keluarga yang bermasalah ya? Itu orang-orang yang bermasalah ya? Baru ditata gitu. Buat saya bermasalah atau tidak, nggak apa-apa. Kalau dia sudah baik, dia masuk ke tempatnya kami menjadi lebih baik. Tapi kalau dia bermasalah masuk ke tempatnya kami dan dia berubah, itu harapan kita. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang baik-baik saja, kita nggak punya kesempatan untuk menanam kebaikan, betul nggak Pak Biki? Justru ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, itu kesempatan. Kenapa saya tidak mau datang ke tempat-tempat orang-orang yang sudah hebat-hebat? Nggak ada gunanya. Orang hebat itu juga belum tentu mau mendengar kok. Gitu. Jadi saya ingat sekali almarhum Bapak Daud Yusuf selalu ingetin saya, Meli, ketika kamu mendidik satu orang laki-laki, kamu hanya mendidik satu orang. Tapi ketika kamu mendidik satu orang perempuan, kamu mendidik satu keluarga. Jadi saya memilih untuk mendidik satu keluarga. Jadi komunitas kami, ya saya pikir kami terus berjalan, ya energinya kami sudah sampai dan sekarang step-step yang kami rancang itu sudah terjadi sekarang. Bagaimana ke depannya semua manusia itu perlu dibangun yang namanya 3P. P pertama itu people-nya, jadi membangun manusianya. P yang kedua itu membangun planetnya. Bagaimana kita memperhatikan bumi, menjaga bumi ini. Dan yang ketiga itu bagaimana kita harus bisa menghasilkan. Harus ada profitnya. Dan step itu, planning itu sudah kami rancang segitu jauhnya. Mungkin orang-orang MK kami tidak mengerti apa yang saya lakukan. Ya, saya selama ini memberi tidak apa-apa. Ya, nah karakter kami sudah terbangun dengan mindful parenting, dengan 5 dimensi itu semua komunitas kami sudah mampu menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak suka menghakimi, mereka mampu mengendalikan emosi diri. Ya, kalau udah ketemu dengan orang MK, semua orang bilang orang MK baik-baik ya, karena mereka sudah terisi. Ya, nah terus yang kedua itu ya sekarang kami kerjasama. Ya sekarang saya punya satu program baru namanya bebenah. Bebenah diri, bebenah dalam rumah, bebenah dari hati, bebenah dari pikiran, semua kami kerjakan. Itu P yang kedua, planet. Ya, membuat kita tuh lebih mencintai bumi. Ya kami kerjasama sekarang kami udah bisa bikin eco-enzim, kamu bikin eco-brick, bagaimana kita menyelamatkan bumi, kita recycle semua barang-barang. Itu kami lakukan. Ya, dan P yang ketiga sekarang kami mulai lagi gencar. Orang-orang MK itu harus bisa hidup, harus bisa makmur kalau bisa. Itu yang kami pikirkan. Ya, bagaimana kita berbisnis yang punya profit tetapi tetap mindful bisnis yang berkarakter. Sekarang nanti orang-orang semua udah mulai mau kerjasama dengan kita. Jadi nanti siapapun yang bekerja sama dengan MK itu adalah orang-orang terpilih, perusahaan yang terpilih, yang punya misi yang sama dan kami yang akan saring. Ya, bukan kami yang akan mencari siapa yang bekerja sama dengan kami, tapi orang yang nanti mungkin bekerja sama dengan kami dengan misi-misi yang kami lakukan. Seperti itu Pak Miki. Ya, baik Bu Meli. Kalau MK ini berarti lebih ke pelatihan mungkin ya Bu Meli ya? Kami selama ini lebih banyak sih di online juga ya. Jadi bukan online dulu, tidak ada Zoom ya. Kami semua lewat WhatsApp. Jadi WhatsApp kami itu punya dunia maya ya. Dunia maya kalau total secara angka itu sekitar 3.000 ya. 3.000 secara angka ya, 3.000.
kira-kira yang aktif itu ya, yang masih bertahan dengan aktifnya itu kurang lebih 1.000 lah, hampir 1.000 gitu. Jadi sepertiganya sebenarnya itu sudah cukup bagus kalau sepertiga. Biasanya orang-orang malah nggak sampai, karena kami betul-betul jalan dengan hati, karena kami bukan jalan karena uang. Ya, kalau orang mengumpulkan komunitas karena uang, ada hasil itu jauh lebih mudah. Ya, tapi kami berkumpul bukan karena uang, tapi karena kami punya satu prinsip yang sama, kami punya satu misi yang sama, kami punya satu energi yang sama. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dengan Bu Meli? Silakan dengan lewat chat atau langsung boleh. Silakan. Nah, ini ada teman-teman saya ini di MK nih, ada Suryana, ada Regen, ada Iing ya. Ada siapa lagi nih ya. Nah, mungkin boleh sharing gitu ya supaya Pak Miki dan kawan-kawan itu yakin bahwa MK itu bukan kata Ibu Meli, tetapi kata teman-teman saya itu yang saya sebut dengan anak-anak saya di seluruh Indonesia. Ayo Suryana mungkin boleh sharing Ya, sedikit boleh apa Bu yang kamu Suryana. rasakan ya. Suryana kan tentunya punya banyak sekali komunitas. Jadi bedanya apa sih komunitas MK dengan komunitas lain? Silakan Suryana. Ya, selamat malam Bu Oke. Meli, Pak Miki dan teman-teman semua. Saya terus terang saya punya banyak komunitas. WhatsApp group banyak banget. Tapi ada satu hal yang membedakan WhatsApp-nya grup MK dengan yang lain. Yang terutama itu apa? Konten-konten yang di-share di WAG-nya MK itu adalah semua hal yang positif. Jadi misalnya ketika lagi viral berita apa, demo kah atau kejadian negatif apa yang di luar, itu kami filter dan itu tidak ada sama sekali muncul di grup MK. Jadi apa yang kami dapatkan di WhatsApp group itu benar-benar adalah hal-hal yang bisa dikatakan yang positif ya, yang positif dan yang memang betul-betul bisa membangun kami punya karakter seperti itu. Nah, di grup MK tiap hari kami juga mempraktekkan keberaneka-ragaman budaya Indonesia. Kita kalau di Indonesia kita sering sekali mendengar berita-berita tentang demo. Itu semua terjadi karena perbedaan. Nah, tapi kalau di MK kita belajar bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang bukan hal yang salah ya, tapi justru itu untuk menyatukan kita semua. Contohnya tiap hari kita ada doa dan itu bergantian setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat dengan agama yang berbeda. Di sini jadi kita juga belajar menghargai, menghormati perbedaan agama yang di antara teman-teman MK semua. Nah, selain itu juga terakhir tadi Bu Meli sempat menjelaskan tentang ini ya yang 3P. Nah, kebetulan saya masuk ke saya join secara aktif di yang P yang ketiga, yang profit. Bu Meli, ini saya boleh Ya, share sedikit, silakan. boleh ya? Boleh. Ya. Nah, jadi kita ada kerjasama dengan Mas Home dan saya sebagai salah satu hero yang di mana saya merasakan banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh anak-anak maupun bagi orang tua. Dan ini saya juga tidak menyangka begitu besar, begitu banyak manfaatnya.
kita belajar untuk sabar karena Mas Hom itu ini ya satu media edukasi untuk menumbuhkan jamur. Nah, jadi kita bayangkan ya bagaimana menumbuhkan jamur itu kira-kira selama kurang lebih 1 bulan. Dari yang hanya berupa satu kotak dan tiap hari itu disemprot secara rutin. Nah, bayangkan selama 1 bulan itu bagaimana perasaan kita, perasaan anak-anak, aduh ini kok belum tumbuh ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang lain yang sudah dia punya mereka udah tumbuh. Kok punya kita belum gitu. Nah, jadi di situ anak-anak belajar berproses. Mereka akan menghargai dengan yang namanya disiplin. Mereka akan menghargai dengan yang namanya kesabaran, konsisten, dan pantang menyerah. Orang tua sendiri juga bisa bisa menjadikan topik Mas Hom ini sebagai satu diskusi yang menarik di dalam keluarga. Apalagi sekarang ya kegiatan online daring. Bayangkan kalau anak-anak begitu stres seperti yang tadi Bu Meli bilang, bosan. Nah, dengan adanya kegiatan ini Mas Hom, jadi bisa memberikan satu pengalaman yang seru dan bermanfaat. Teman-teman saya bikin satu challenge buat saudara, anak-anak, keponakan, dan itu sangat 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 bermanfaat gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di Buddhis ini ada yang berminat, bisa kontak Bu Meli dan tim kami. Mungkin gitu aja ya Bu Meli. Ya, terima kasih banyak Suryana. Ya. Baik, terima Ya kasih itu Bu salah Suryani. satu contoh ya Pak Miki gitu bahwa kami itu tidak hanya bicara tentang bisnisnya ya, tetapi kami membangun bisnis yang mindful dengan karakter sebenarnya. Jadi nanti misalnya kalau antar hero itu jadi mereka itu tidak saling menjatuhkan, justru mereka saling tolong menolong gitu ya. Malahan nanti anak-anak yang memberi produk-produk, yang membeli produk-produk kami, anak-anak itu justru kita satukan dengan membangun karakternya dengan program-program kami yang sangat-sangat kreatif gitu ya. Dan kami itu tidak sekedar hanya menjual, tetapi kami bagaimana membangun community lagi supaya anak-anak itu akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Itu kira-kira seperti itu Pak Miki. Nah, baik Bu. Ini kalau sebelum COVID ini ada temu muka juga Bu? Ada. Kalau sebelum COVID itu mereka ada temu muka, jadi setiap daerah itu lain-lain. Jadi biasanya mereka ketemu 3 bulan 1 kali. Jadi anggota-anggota yang ulang tahun gitu ya, dari Januari, Februari, Maret, nah dikumpulin pas di bulan April mereka ketemu, makan bareng-bareng. Jadi kami istilahnya selalu pakai sistem gotong royong. Kalau ada pertemuan, saya bilang konsepnya kita cukup bawa dua buah roti gitu ya, dua biji makanan, nasi tuan rumah hanya siapin nampan, jadi semua yang datang bawa dua biji, nampan itu jadi penuh, jadi kita pesta sama-sama gitu. Jadi kami juga dari situ pun kami mencoba melatih agar orang-orang agar teman-teman itu juga punya satu karakter yang tidak serakah gitu. Jadi tidak serakah, kita bawa makan yang secukupnya dan pulangnya tidak ada yang bungkus-bungkus gitu. Jadi itu pun kita perhatikan banget di komunitas kami. Terus satu lagi tadi apa yang dikatakan Mas Suryana betul sekali bahwa komunitas kami itu sangat berbaur dari semua agama, suku ya. Jadi kami tidak homogen gitu, tapi kami sangat heterogen. Contoh gitu misalnya baru-baru ini ada anggota kami dia Muslim ya, terus dia kena COVID dan ada di Wisma Atlet. Begitu kami semua punya satu kebiasaan yang sangat bagus sekali. Kalau ada yang berduka, kalau ada yang sakit, begitu tahu langsung semua komunitas seluruh Indonesia mendoakan.
mendoakan ya. Nah, waktu itu ada yang kena COVID itu, ya begitu tahu dia kena COVID, dukungan itu luar biasa sekali. Ada yang kirimkan makanan, ya saya kirimin bubur, ada yang kirimin kue, ada yang kirimin buah, ada yang kirimin vitamin, bahkan ada yang kirimin pulsa. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi ketika itu kami betul-betul tidak pernah melihat lagi apa itu perbedaan itu. Nah kami itu misalnya kalau saya pergi ke Pontianak, saya tidak perlu nginap di hotel. Nah teman-teman kami itu selalu saling menolong, saling merasa bahwa kita itu satu keluarga. Itu yang terjadi pada komunitas kami, Pak Miki. Bagus sekali Bu Meli. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya? Ini si Iing ada kasih tahu apa nih Iing. Nah, kami di MK walaupun nggak pernah ketemu, tapi di grup saja sudah seperti keluarga sendiri tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Itu Luar kata biasa. Bu Iing ya. Iya.